Oke, saya Wali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman di Pasca Sarjana. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan Grand Theory, Middle Range Theory, dan Substantive Theory dalam hubungannya berkaitan dengan materi hubungan industrial ya, dan pemeliharaan karyawan. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan beberapa teori atau grand teori yang digunakan di dalam eh, manajemen sumber daya manusia, khususnya di dalam industrial atau hubungan industrial ya, atau pemeliharaan karyawan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sebenarnya di dalam karya ilmiah yang akan kita tulis nanti untuk tesis itu kan harus eh, berdasarkan atau berlandaskan pada teori yang sudah ada sebelumnya. Maka dari itu, tuntutan utama ya yang menentukan kualitas daripada karya ilmiah itu sendiri, khususnya tesis ya, yaitu adalah ada 5. Yang pertama berkaitan dengan novelty. Novelty ini berkaitan dengan kebaruan, yang artinya bidang yang dikaji sangat baru atau bahkan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami nanti. Ketika kita kan di dalam SDM itu tujuan daripada sebuah adanya hubungan industrial di dalam perusahaan itu kan menciptakan kesejahteraan karyawan ya. Tentu output yang diharapkan oleh perusahaan yaitu adalah kinerja. Nah, ini selalu selalu berdampingan ya antara kesejahteraan yang diharapkan oleh karyawan, juga kontribusi kinerja yang diharapkan oleh perusahaan. Kalau tadi kaitannya dengan karyawan, yang ini berkaitan dengan perusahaan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami dulu. Yang kedua, yaitu adalah memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan. Jadi kalau memang teori kita yang sudah rancang ini sudah benar, mungkin kita menemukan hal-hal baru yang bisa menciptakan kinerja di dalam sebuah perusahaan atau memperbaiki meningkatkan hubungan industrial itu sendiri. Nah, itu yang paling dibutuhkan. Jadi yang kita tulis itu betul-betul memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan, bukan sekedar pengulangan itu ya. Biasanya kan kalau di sarjana itu ada pengulangan. Pengulangan itu dalam arti teori yang sudah dipakai sebelumnya atau judul penelitian yang dipakai sebelumnya diuji di tempat yang baru. Nah, ini kan berbedanya dengan program pasca sarjana itu ya di sana. Jadi kita dituntut untuk bisa minimal membentuk atau menciptakan sebuah kebaharuan yang nantinya itu bisa menjadi kontribusi nyata bagi kehidupan di masyarakat, khususnya dalam ilmu sumber daya manusia. Nah, yang ketiga, dilalui dengan proses metodologis yang benar. Kemarin kita sudah sedikit membahas berkaitan dengan runtutan awal atau prosedur awal di dalam sebuah penelitian. Ya, ada kaidah-kaidah yang harus dilalui di situ. Nah, termasuk juga ketika data sudah terkumpul, nanti dibuat seperti apa, dianalisis menggunakan alat apa, cara membacanya seperti apa. Nah, itu kemudian disimpulkan dalam hasil temuan di lapangan. Nah, ini proses metodologis ya yang harus betul-betul dipahami supaya nanti ketika kita rancangan dasar konsep karya ilmiah tesis kita itu betul-betul kembali ke nomor 2, yaitu adalah memberikan kontribusi yang nyata. Jadi ilmu itu dilahirkan dari proses yang panjang gitu ya. Begitupun dengan mengungkit daripada pengetahuan itu yang diambil dari fenomena, itu pun juga harus harus jelas gitu ya. Sehingga nanti secara validasi keabsahan hasil karya ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan karena sudah melalui proses metodologis yang benar. Nah, yang keempat ini poin yang tadi saya sampaikan, bukan merupakan pengulangan. Kalau pengulangan itu ranahnya ke S1. Yang kelima, dilakukan dengan penuh kejujuran. Nah, ini kadang beberapa peneliti itu menganggap bahwa misalnya kita membutuhkan kuesioner atau data penelitian sebanyak 100 gitu. Ternyata saya hanya mengambil 50, 50-nya saya buat sendiri datanya. Nah, ini mengandung ketidakjujuran di dalam melakukan penelitian. Di dalam penelitian itu harus betul-betul mendapatkan data sesuai dengan target. Memang di beberapa jurnal internasional itu ada yang analisis deskriptif kualitatif,
bukan kuantitatif. Kalau kualitatif itu bebas informannya, bisa 10, bisa 5. Tapi prosesnya panjang karena di situ menggali sebuah fenomena atau teori baru yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya nanti diaplikasikan atau digambarkan dalam karya ilmiahnya. Nah, berbeda dengan misalnya di kuantitatif. Kuantitatif itu selalu menekankan pada yang namanya sampel, populasi dan sampel penelitian yang ingin dia ungkap gitu ya. Secara pembebanan sebenarnya sama gitu ya. Secara beban teori, beban ini sama. Hanya saja teknik pengambilan datanya, kemudian penyajian datanya saja yang berbeda. Disitulah pentingnya mendalami sebuah grand teori. Ini 5 poin di dalam menentukan kualitas karya ilmiah. Nah, kemudian ada yang perlu dipahami juga secara konsep dasar. Ini saya perbesar. Perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, satu di poin tujuan penelitian. Deskripsi itu yang kiri. Tujuan penelitian di dalam program sarjana itu pengembangan pemahaman prinsip-prinsip dasar keilmuan atau dalam bentuk proyek yang berkaitan dengan bidang ilmu. Ya, jadi hanya berkaitan dengan pemahaman prinsip-prinsip dasar. Gitu ya. Itu penekanan di S1. Kalau di S2, tujuan penelitian itu harus menghasilkan pengetahuan baru atau memperdalam pengetahuan tentang topik yang diteliti. Nah, ini yang ditekankan di dalam pendidikan pasca sarjana, termasuk juga di doktor nanti. Kalau di dokter lebih dalam lagi karena dia dituntut untuk membuat kontribusi signifikan pada bidang ilmu pengetahuan dan menjamin originalitas keilmuannya itu ya. Itu tuntutan di dalam tujuan penelitian. Sekarang dari sisi kompleksitas itu ya. Kalau di sarjana itu ruang lingkupnya itu moderat ya, umum ya, dan dasar serta hanya fokus pada pengetahuan atau penerapan pengetahuan secara umum. Nah, sedangkan di S2 itu tingkat kompleksitasnya tinggi, ya, penekanan analisis yang kritis ya pada literatur dan studi empiris. Itu yang S2. Yang S3 yaitu adalah tingkat kompleksitas sangat tinggi dengan fokus pada penciptaan pengetahuan baru serta memberikan ruang penyelesaian masalah yang kompleks. Ini yang paling penting juga Bapak Ibu. Jadi eh, dari sisi kompleksitas itu ya jangan beranggapan bahwa sampling kita hanya sekian gitu ya. Hanya di bawah 100, kemudian teorinya hanya pakai 3 teori gitu ya. Itu yang dimaksud di sini Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara magister itu kompleksitasnya itu dari sisi teori ya, kajian empirisnya serta data yang diambil. Gitu. Jadi sekarang itu bebannya itu pada 3 faktor tadi itu, bukan pada alat analisis karena alat analisis itu sebenarnya hanya pendukung ya untuk mempermudah proses penyelesaian eh, simpulan data atau analisis data. Jadi data yang dikumpulkan sebanyak puluhan atau ratusan data itu kemudian disimplifikasi dalam bentuk rumus ya yang ditanamkan di dalam aplikasi sehingga menghasilkan temuan. Itu tuntutan di dalam kompleksitas. Sekarang dari sisi metodologi. Metodologi di dalam penggunaan teori di dalam sarjana ya, teori metodologi maksudnya. Metodologi menggunakan teknik yang dasar serta perlu pembimbingan. Nah, ini bedanya di S1. Sedangkan S2, metode yang digunakan lebih advance dan dengan desain penelitian yang lebih kompleks. Nah, ini kemarin kita sudah merancang perilaku secara umum yang dimana sebuah perilaku itu dikarenakan sebuah sebab ya, kemudian menghasilkan akibat dan menghasilkan akibat. Nah, itu kan X, Y1, Y2. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi struktural analisis itu yang dimaksud di sini. Sekarang dari sisi analisis data S1 dan S2. Analisis data itu tingkat analisis data sangat dasar dan menengah. Kalau di S2 tingkat analisis data lebih kompleks dan mendalam. Jadi hasil penelitian nanti datanya itu dideskripsikan Bapak Ibu. Ini rata-rata jawaban konsumen itu seperti apa? Rata-rata jawaban respondennya atau SDM-nya itu seperti apa? Dia berpendapat berkaitan dengan gaji, bagaimana respon mereka terhadap indikator gaji yang diajukan atau insentif yang diajukan. Berapa yang rata-ratanya, berapa jumlah nilai tengah atau yang sering muncul itu ya, nilai modusnya berapa. Jadi yang misalnya yang muncul yang paling banyak muncul itu adalah setuju gitu ya. Berarti responden setuju bahwa misalnya gajinya mencukupi. Itu yang perlu dibahas Bapak dari sisi analisis data. Kemudian kalau dari sisi pembimbingan, sarjana itu lebih banyak diarahkan oleh dosen. Jadi porsinya itu
proporsinya itu 75% perannya dosen, 25% itu perannya mahasiswa. Berbeda dengan S2. Kalau di S2 itu 50%, ya, 50% mahasiswa, 50% dosen. Jadi teman-teman pasca sarjana itu sebenarnya memiliki peran yang cukup besar ya untuk menciptakan hal-hal baru yang akan ditulis di dalam skripsinya. Kalau di S3 beda lagi gitu ya. Dosen itu perannya hanya 25% atau hanya bentuknya pengarahan-pengarahan saja. Tapi substansi ya dan kompleksitas daripada penelitian yaitu tergantung daripada mahasiswa. Dosen hanya mengarahkan. Saya lanjutkan pada dari sisi hasil penelitian. Di S1 itu skripsi menghasilkan rekomendasi yang umum, ya, sedangkan di S2 menekankan kemampuan memahami konsep teori dan rumusan penelitian yang kompleks. Hasil publikasinya dapat menjadi rujukan penting untuk dia terus dikembangkan. Nah, ini di S2 Bapak Ibu ya. Jadi tesis-tesis yang dipublikasi kan biasanya itu nanti menjadi dasar temuan untuk dasar studi empiris untuk penelitian berikutnya yang bisa digunakan untuk S2 dan S3, bahkan S1. Jadi di S2 ini cukup penting Bapak Ibu. Jadi hasil penelitian nanti diharapkan itu menjadi ungkapan temuan baru yang mungkin membantah atau menerima teori sebelumnya. Terakhir dari sisi kontribusi yaitu adalah memperluas pemahaman tentang konsep pengetahuan yang sudah ada. Nah, ini kalau di S1. Kalau di S2 mengidentifikasi dan mengeksplorasi celah dalam ilmu pengetahuan. Nah, ini kemarin yang kita berbicara gap penelitian. Jadi dasar-dasar ilmu yang ada di dalam hubungan industrial itu betul-betul digali dulu Bapak Ibu. Berdasarkan kemarin kita membahas ini resource based view teori itu ya. Merupakan teori yang mendeskripsikan sebuah perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing dengan mengandalkan sumber daya sehingga mampu mengarahkan perusahaan untuk dapat berkelanjutan secara terus-menerus. Ini teorinya Bernie ya. Jadi di kampus-kampus negeri itu banyak memakai teori ini untuk dijadikan dasar dalam penelitian di bidang SDM. Bapak Ibu nanti boleh mengutip ini tapi juga menggali beberapa kajian empiris yang sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik di S2 maupun di S3. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu mengutip atau mengambil artikel gitu ya. Diharapkan artikelnya kalau bisa itu yang dijadikan rujukan tesis itu adalah dari S2 juga atau dari S3. Jadi jangan jangan mengambil yang S1. Kan tadi kita menyebut nih kompleksitasnya itu berbeda, metodologinya berbeda, hasilnya berbeda. Sehingga kita membaca dari sisi hubungan industrial misalnya di objek penelitian yang akan kita teliti itu di sebuah perusahaan, ternyata mereka membangun hubungan baik dengan karyawannya itu melalui misalnya insentif ya, ada cuti kerja misalnya, kemudian kepemimpinan yang bagus ya, kemudian suasana ruangan yang baik gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu yang dibaca Bapak Ibu. Nah, itulah yang dianggap di dalam RBV ini bisa menghasilkan sebuah keunggulan bersaing atau keunggulan kompetitif. Ini kan dasar di dalam hubungan industrial. Kemudian ini gambaran ya kerangka dasar di dalam teori resource based view yang kemarin kita bahas ya. Jadi yang posisi tengah ini yang memegang peranan penting gitu ya. Reward system, work system, ya employee influence gitu ya. Kemudian human resource flow dan lain-lain. Nah, ini kebijakan yang tengah itu akan menghasilkan yang HR outcome ya, human resource outcome dan long term dalam jangka panjang konsekuensi itu ya. Ini harapan dari sisi ditinjau dari sisi karyawan maupun dari sisi perusahaan. Kemudian juga teman-teman juga harus paham ya bahwa banyak faktor yang sebenarnya menghasilkan misalnya kita mau penelitian di bidang organisasional citizenship behavior. Jadi di sini itu maksudnya karyawan itu merasa memiliki sebuah usaha itu. Dia tidak terikat sama yang namanya beban tugas dan lain-lain. Dia merasa bahwa tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Gitu ya. Jadi bukan semata-mata karena sebuah gaji ataupun perintah atasan. Nah, ini yang ingin dibangun di beberapa penelitian di bidang SDM. Ini sudah mulai banyak di tahun 2019-2020. Teman-teman S2 dan S3 itu mulai menggali teori ini. Ya, di sini bagaimana nih faktor-faktor yang mempengaruhi organizational citizenship behavior. Nah, ini banyak banyak faktor. Ini panahnya menuju ke tengah itu ya. Yang kiri itu job satisfaction and commitment, yang kanan human resource development climate itu ya. Bagaimana tim HRD-nya itu betul-betul membangun itu ya, atau mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Jadi gambarannya seperti ini.
Jadi nanti ketika tesis itu diharapkan Bapak Ibu menjelaskan secara kompleks dulu. Ternyata di perusahaan itu ada 10 atau 20 faktor atau berapa deh itu ya. Jelaskan itu ya. Kenapa kok kemudian saya hanya mengambil faktornya itu hanya ada 3 atau 2 Bapak Ibu itu ya. Jelaskan secara detail. Ternyata ini yang menurut kami ini perlu disorot Pak. Nah, itu bisa dijadikan alasan karena sebuah faktor ini dan itu. Jadi dasar penelitian itu boleh faktornya positif, boleh negatif ya. Jadi fenomenanya misalnya positif, ternyata di perusahaan itu stres kerjanya tinggi gitu ya. Tapi turnover karyawannya itu ya sangat kecil sekali. Nah, itu dari situ kan kemudian kita bisa bertanya-tanya kenapa dari sisi apa stres kerjanya tinggi kok bisa harusnya kan karyawan itu banyak keluar masuk itu ya. Karyawan baru masuk kemudian karyawan lama keluar. Tapi ini kok rendah. Nah, itu dari sisi fenomena yang negatif. Kalau fenomena positif misalnya gini, kita menemukan sebuah perusahaan itu gajinya kok besar itu ya. Kemudian kinerjanya baik ya. Nah, ini kita ingin mengungkap nih apa yang menyebabkan perusahaan itu menerapkan sistem kerja seperti itu dengan imbal gajinya atau apa insentifnya kok bisa besar berbeda dengan perusahaan yang lain. Nah, itu bisa kita ungkap nanti. Nah, ini yang disebut sebagai mengungkap sebuah fenomena hubungan industrial di dalam perusahaan ya. Kajian empiris itu bisa deduktif dan bisa induktif Bapak Ibu ya. Jadi deduktif itu dalam arti di sini ada catatannya ya. Dalam penelitian induktif itu teori atau generalisasi dibuat berdasarkan apa yang telah dilihat dan bagaimana hal itu dilihat. Tujuannya adalah untuk menciptakan teori yang menjelaskan dan memahami data. Gitu ya. Penelitian induktif ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif gitu ya. Kalau deduktif, analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus gitu ya. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Yang atas itu biasanya kualitatif, yang bawah itu kuantitatif gitu ya. Jadi temuan-temuan itu bisa dijabarkan secara lebih spesifik gitu ya. Kalau yang di atas itu mengeksplor sehingga menciptakan teori yang menjelaskan atau memahami sebuah data sesuai dengan tujuan daripada penelitian atau kajian empiris induktif. Nah, ini contoh ya grand teori beberapa yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa dipelajari untuk dasar di dalam SDM itu ya di dalam membangun atau menyusun disertasi SDM-nya nanti. Jadi karena topiknya SDM, jadi teori-teori SDM, buku-buku SDM itu harus dipelajari lebih dalam lagi. Ini contoh grand teori Bapak Ibu ya, teorinya Jonathan, Robert, ya Scott Snell ya, kemudian Nick Wilton. Middle teori itu ada Michael Armstrong, Joanna itu ya. Itu bukti titelnya yang kanan Bapak Ibu ya. Jadi judul buku dan judul teorinya itu ada di sebelah kanan. Ini untuk yang substantif teori yang akan diungkap berdasarkan variabel yang diteliti oleh mahasiswa di disertasinya atau di tesisnya gitu ya. Ini ada teori-teori. Jadi nanti sebanyak mungkin diusahakan teman-teman itu dari sekarang sudah mengkoleksi studi empiris ya, penelitian terdahulu. Kalau bisa penelitian terdahulu jangan ambil yang bahasa Indonesia. Tuh ya, ambil yang publikasi internasional nanti ditranslate. Jadi itu lebih keren sebenarnya, lebih memahami misalnya bagaimana sih budaya kerja di luar negeri itu sebenarnya itu ya. Itu dijadikan dasar penelitian terdahulu. Nah, sedangkan ketika diterapkan di Indonesia ternyata seperti ini. Nah, ini kan komparasi studi, komparasi hasil riset yang bisa menjadi referensi untuk peneliti-peneliti berikutnya. Itu yang perlu saya tekankan di dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf tidak bisa berjumpa langsung di kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.